Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernida Skarikma, NPM 2320103041. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil PJBL saya yang berjudul Valuation Report pada PT Sinergi Inti Pasindo Tbk. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan perusahaan yang saya gunakan atau yang dikenal dengan kode emiten SIP. Itu merupakan sebuah perusahaan manufaktur plastik kemasan yang telah berdiri selama kurang lebih 2 dekade dan juga telah tercatat di BEI sejak tahun 2019, di mana SIP ini fokus memproduksi kantong plastik dan juga beberapa produk turunan lainnya yang memiliki jumlah saham beredar sebanyak 1,11 miliar dan juga memiliki struktur kepemilikan saham yang didominasi oleh publik. Selanjutnya, masuk ke analisis 5 kekuatan Porter, di mana rata-rata atau mayoritas komponen itu menunjukkan tingkat ancaman yang tinggi, terkecuali untuk ancaman pendatang baru dan juga daya tawar pembeli yang tergolong sedang. Kemudian terkait dengan economic mode, ditemukan bahwa SIP ini memiliki narrow mode atau mode yang sempit dari kepatuhan regulasi, kemudian diversifikasi pendapatan dan juga efisiensi biaya. Kemudian dari segi KPI industri, ini menunjukkan perbaikan di mana DSO itu turun menjadi 42 hari, kemudian intensitas energi juga turun sebesar 11,7%, serta untuk pelanggan itu tidak ada yang menyumbang lebih dari 10%. Selanjutnya, untuk analisis keuangan historis, sebetulnya untuk SIP ini memiliki profitabilitas yang cenderung stagnan. Tetapi dari segi struktur modal, SIP ini menunjukkan likuiditas yang tinggi karena struktur modalnya itu hampir tanpa utang. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya untuk kinerja keuangan dari segi profitabilitas dari SIP itu masih kurang memuaskan sehingga perlu perbaikan juga pada efisiensi aktivitas. Tetapi untuk dari segi struktur modal seperti likuiditasnya itu juga cukup baik, tetapi memang belum mampu mendorong pertumbuhan pendapatan dan juga laba, sehingga perlu dievaluasi terkait dengan utilisasi aset dan juga modal kerja agar kinerja operasionalnya itu membaik. Kemudian terkait dengan fondasi proyeksi, ini menggunakan asumsi makroekonomi dan juga menggunakan pendekatan bottom up, di mana untuk pertumbuhan pendapatan sendiri itu diasumsikan sebesar 4,7 di 2025 yang mengacu pada target manajemen SIP dan juga kemudian melambat di tahun-tahun berikutnya. Untuk gross margin sendiri diasumsikan sebesar 8,5% di 2025 dan juga 8,25 di tahun selanjutnya. Untuk beban operasionalnya itu diasumsikan 5% dari pendapatan, kemudian tax rate itu 18,5% dan juga NWC tumbuh sekitar 2,5% per tahun. Kemudian untuk proyeksi arus kas bebas SIP ini menunjukkan tren peningkatan selama periode proyeksi yang menunjukkan perbaikan operasional yang moderat. Kemudian untuk biaya modal perusahaan sendiri itu dihitung dengan mempertimbangkan biaya ekuitas dari perusahaan sejenis dan juga biaya utang setelah pajak. Kemudian terkait dengan nilai terminal itu diestimasi menggunakan model pertumbuhan stabil dengan asumsi pertumbuhan jangka panjang yang konservatif tetapi tidak melebihi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan dari metode DCF, dihasilkan bahwa nilai intrinsik SIP ini mencapai 17,59 rupiah per saham, di mana untuk pendekatan valuasi relatif itu sebetulnya menghasilkan kisaran nilai wajar yang jauh lebih tinggi. Tetapi untuk metode DCF sendiri dinilai lebih akurat karena mampu mencerminkan kondisi fundamental SIP yang lemah, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, berkaitan dengan analisis sensitivitas, ini menunjukkan bahwa SIP sangat sensitif terhadap perubahan WACC dan juga gross margin, di mana untuk resiko kritisnya itu meliputi seperti ancaman produk substitusi, kemudian fluktuasi harga, dan juga persaingan harga. Namun, dari sisi struktur modal yang konservatif ini dapat membantu mengelola resiko secara keseluruhan. Kemudian, terkait dengan analisis skenario utama digunakan bear case, base case, dan juga blue case, di mana untuk base case sendiri itu merupakan skenario yang paling mungkin terjadi berdasarkan analisis fundamental yang menghasilkan nilai intrinsik sebesar 17,59 rupiah per saham dan juga downside minus 20%. Kesimpulannya, SIP ini memiliki kondisi fundamental yang lemah di mana profitabilitasnya cenderung stagnan bahkan turun dan juga memiliki margin of safety yang tipis. Meskipun secara struktur modal, SIP ini memiliki kondisi yang sangat sehat. Namun berdasarkan analisis tersebut, maka direkomendasikan sell untuk harga saham SIP karena untuk nilai intrinsiknya itu berada di bawah harga pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.